I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Cek, baik ya, cek berapa orang ini. Saya coba absen sambil jalan ya. Ahmad Novandi. Hadir Pak. Suaranya bagus ya, jelas ya? Ya Pak, jelas tadi ada, tapi ada kresek-kreseknya gitu Pak. Kurang jauh kayaknya. Napas saya terdengar nggak napas? Iya Pak, terdengar. Eza Vergi. Sambil Hadir, menunggu yang lain ya. Dia Valentina. Hadir Pak. Rizky Amalia. Hadir Pak. Arif Gabrin. Hadir Pak. Sudah ini belum tahu info kelompok sudah dibagi belum? Arif? Kalau untuk kelompok belum sih Pak setahu saya, tapi nanti coba ditanyakan kepada Ojan Pak, langsung di Ojan Pak. Iya. Jadi nanti seandainya
Ya, pertama saya lebih ke mahasiswa ya, untuk coba mengatur diri sendiri, membagi kelompok. Kalau belum dibuat kelompok, nanti saya yang buatkan kelompok ya. Mungkin saya akan buat berdasarkan absen aja ya. Tapi nanti kita coba tanya Pak Ojan, apakah sudah dibuat kelompoknya ya. Rama Anugrah. Pak. Francisca Putri Edina. Hadir Pak, Francisca Putri Palero. Oke, oh. Linda Setia Maulimevia. Oh, dua orang ini ya? Pak. Hadir Pak. Jadi ada yang 2 orang. Oh, Francisca Putri Edina ya. Linda Setia sama Maulimevia. Zahra Aulia. Hadir, Pak. Diva Ranabila. Hadir, Pak. Umi Nur Latifah. Hadir, Pak. Masih jauh ini ya jumlahnya ya. 30 belum ada ya, masih 25. Dwi Rizky. Hadir Pak. Rifki Sistianto. Hadir, Pak. Dian Hardianto. Hadir, Pak. Ya, kalian beruntung ya. Untuk lab yang diizinkan ya, kemarin saya sudah ke lab di Med ya. Dari rencana saya mengajukan 2 lab ya, lab di meter gas dan meter air. Untuk tahun ini kita dikasih 3 lab ya. Tambahannya ada lab BBM ya. Situ sangat berhubungan sekali dengan sistem instrumentasi industri ya, menggunakan kontrol PLC ya. Ternyata mereknya Mitsubishi ya. Saya kira Omron ya. Nanti saya coba tunjukkan lab yang ada di Direktorat Meteorologi ya. Sayang kalau seandainya kalian tidak memanfaatkan ya fasilitas yang sudah diberikan nanti di meteorologi ya. Kita dijadwalkan nanti setelah Lebaran ya. Pengajuan itu memang di minggu kedua bulan ini, minggu 2, minggu 3 ternyata ada kegiatan lain ya di meteorologi, kegiatan audit ya. Di laboratorium ada kewajiban yang harus dilakukan ya, salah satunya audit ya. Kemudian juga ada beberapa pertimbangan ya di bulan puasa dan setelah Lebaran, karena saya ingin full materi yang akan kalian terima, mudah-mudahan full ya. Nanti ada 2 hari ya, insya Allah 2 hari untuk kalian praktikum. 2 hari itu dalam 2 minggu ya, seminggu sekali berarti ya. Siapa lagi ini, berapa orang ya? Tasya Hidayah, section. Hadir, Pak. Adib. Hadir Pak. Aulia Hastanti. Hadir, Pak. Rifani Irfa. Hadir, Pak. Cuma ini ya, mudah-mudahan minggu yang jadwal yang diberikan itu tidak bentrok dengan praktikum lain ya. Karena kerjasama dengan instansi, diharapkan ya, kalaupun bentrok, yang bergeser itu jangan kita ya. Kita lihat nanti ya, tanggal yang ditentukan masih menunggu ya. Kalau kepastian sudah diberikan arahan di 3 lab dan ditunjuk setiap lab 1 orang ya dari Direktorat Meteorologi.
Ini berapa orang nih? Sudah belum nih? Kita sudah jam 9 lewat nih ya. Pada ibadahnya pada ini ya, rajin ya semalam ya. Nah, saya salut ya untuk generasi angkatan sekarang tuh ya, rajin ibadahnya ya. Saya lihat ya. Kemarin juga pas acara di di gedung Akmed yang baru ya, beberapa perwakilan Akmed itu sebagai membawa acara, kemudian ada yang membaca tilawah Quran ya, itu udah lumayan tahsinnya ya. Berarti memang untuk generasi sekarang tuh bisa diandelin ya untuk religiusnya ya, nilai religiusnya itu dipertahankan ya. Ini berapa orang nih? Naufal Musafa. Hadir, Pak. Abdul Razak Al-Bajili. Hadir, Pak. Fani Nuriska. Hadir, Pak. Nurreza Rifki. Sudah belum tadi? Hadir, Pak. Maldini Anto. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Aryo Kusumo. Hadir. Martina, sambil jalan mungkin ya, sambil jalan kita tunggu yang lain. Hadir, Pak. Ini penting ya, kalau semua sudah hadir kan nanti saya tunjukkan lab yang akan kita kunjungi praktikum ya. Ada 3 lab ya. Saya sudah membuat visualisasinya ya. Dan nanti saya akan terangkan yang bisa kalian ambil ya di laboratorium direct meteorologi ya, materi yang sangat berhubungan erat dengan sistem instrumentasi industri. Oke ya, saya kira untuk menghemat waktu ya, karena kita gabung ya di minggu kemarin libur ya, minggu ini mau tidak mau kita padatkan ya. Kemarin bagian 1 di minggu kemarin sudah ya. Kita lanjut ke bagian kedua ya. Bisa dimulai ya bagian kedua dan bagian ketiga. Saya akan padatkan ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Jumat ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya. Tanggal 22 April ya. Kemarin hari Kartini ya. Hari Kartini itu tematik kemarin pakai baju adat ya. Saya menggunakan batik Jogja ya, gabungan batik Jogja, Keraton Jogja dan Keraton Solo ya. Di Kemendikbud ternyata ada arahan juga ya untuk pada tanggal tersebut menggunakan pakaian adat ya. Kebetulan yang saya punya batik waktu itu saya gunakan batik Keraton Jogja, motif Solo juga ada, kemudian dari cendrawasinya juga ada dari Papuanya itu. Jadi masih dalam suasana hari Kartini saya rasa ya, di bulan April ini ya. Kita coba semangat ya, dari yang hadir di sini ada berapa orang ya. Mudah-mudahan sudah mencapai mendekati 50. Minggu ini advance proses kontrol untuk bagian 2 dan 3. Sebelumnya untuk materi sebelumnya bisa ada perwakilan ya. Coba siapa? Maldini Anto. Sebelumnya kita advance proses kontrol untuk apa? Yang kita pelajari kemarin. Siapa? Muhammad Iqbal. Ya, Pak. Rekayasa kontrol industri tingkat lanjutan. Ya, yang bagian 1 yang sudah dipelajari advance proses kontrolnya apa? Rama Anugrah coba. Udah lama nggak ada suaranya nih Rama. Pak.
Bagian 1 coba apa? Yang bagian 1 itu, sebentar Pak, saya cari dulu Pak. Tadi baru baca yang Bapak share. Ya, nggak apa-apa ya. Memang harus dibiasakan ya, karena istilah-istilah advanced process control ini, apalagi kendali kontrol itu sebenarnya udah tingkat lanjutan ya. Saya mengemasnya dalam bentuk yang sesederhana mungkin ya. Sebenarnya luar biasa kompleks ya kalau kalian coba cari beberapa referensi ya tentang advanced process control. Saya berusaha menyampaikan secara menyeluruh dalam bentuk yang paling sederhana ya, sehingga kalian memahami. Terus dilihat juga tujuan kalian kan di D3 ya, metodologi dan instrumentasi, secara konseptual kalian memahami ya. Nanti untuk tingkat lebih lanjut bisa kita analisis lebih dalam ya. Kalian bisa melanjutkan ke S1, S2 ya. Tapi sudah ada gambaran nih lumayan ya. Kalian, saya sederhanakan tapi secara menyeluruh. Ada yang tahu yang bagian 1? Izin menjawab, Pak. Ya, bagian 1 apa aja yang sudah dipelajari? Bagian 1 kemarin ada feed forward control, kemudian ada feed forward control with memorizing, kemudian ada cascade control kemudian ada cascade control manual automatic sama cascade control with PID, Pak. Iya, betul ya. Walaupun nanti dijabarkan ya, saya biar lebih cair aja, saya tanyakan sejauh mana kalian bisa menangkap mengenai rekayasa kontrol industri ini ya. Memang banyak istilah di dalam advanced process control yang harus sudah dibiasakan ya. Dan semua punya ciri khas ya, ciri khas nanti kita jabarkan, feed forward, ciri khas, tujuan pengontrolannya apa, itu yang paling penting ya. Kemudian cascade. Nanti kita review lagi ya, sebentar kita review yang bagian 1 ya. Kemudian tadi ada cascade ratio control ya, udah kombinasi ya. Nah ini karena beberapa materi juga pernah saya sisipkan di bagian 1 ya. Nanti kita menjadi beberapa topik itu ada studi kasus. Kita bisa juga padatkan juga ya. Dilihat nanti praktikum ya. Jadwal praktikum kita akan seandainya menggunakan waktu kuliah ya, akan dipadatkan juga ya. Bagian berikutnya bagian 4, 5 ya, 5, 6, kemudian bagian 7. Dalam satu waktu kita padatkan sehingga nanti kalian bisa fokus di dalam praktikum ya. Nah, baik, minggu ini kita masuk di advanced process control untuk rasio kontrol ya. Kemarin di bagian 1 sebagai pengantar juga sudah dijelaskan ya. Bagaimana rasio kontrol ya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan untuk materi override control ya. Override control. Berbagai rekayasa kontrol industri ini ya. Kita memanfaatkan mekanisme umpan balik dalam satu loop ya, dalam satu loop. Seandainya dia diumpamakan beberapa proses tangki yang di strategi pengontrolnya sebagai rasio antara dua aliran ya. Strategi kontrolnya sebagai rasio perbandingan, berarti ada bisa dikategorikan karena tadi merupakan mekanisme umpan balik ya, di minimum saya biasa menyebutnya minimum kontrol. Berarti dia punya 2 feedback control, duplex feedback control yang kita, karena dua aliran tadi yang akan dikendalikan sebagai rekayasa ya. Ini dalam visual ya, saya memberi gambaran ada 2 flow meter ya, flow meter B dan flow meter A ya sini, dengan perbandingan aliran bagian A ini dengan bagian B adalah
setengahnya ya, setengahnya. Jadi ketika ini dia ibaratkan sudah 2 tetes, ini baru 1 tetes. Karena dia ada controller untuk mengatur ya dengan perbandingan A/2 ya rasionya ya. Ini strategi ini dengan prinsip rasio kontrol ya. Kita akan masuk ke sini dan di rasio kontrol itu sendiri nanti bisa juga nanti dalam kondisi manual otomatik ya, tergantung kondisi plan atau dalam kestabilan di aliran ke-1 dan aliran A dan aliran B yang belum stabil bisa ditambahkan PID juga bisa ya. Nah, dilihat dari kondisi yang ada atau cukup 1 PID atau bisa juga 2 PID ya karena dia duplex merupakan mekanisme umpan balik di feedback pertama dan feedback kedua, sehingga bila terjadi ketidakstabilan, rekayasa kontrol yang dapat dilakukan ya dengan PID baik di loop pertama maupun loop kedua ya. Nah, ini sebagai gambaran umum ya untuk mengatur aliran ya dengan perbandingan tertentu ya. Kalau di override ya, di override ada satu proses awal dalam kondisi normal ya, bagaimana bukaan pubnya ya dari kondisi pressure loop pertama ya. Kemudian terjadi keadaan kritis ya, artinya kondisi tidak normal dengan di sini ada sebuah level transmitter ya. Ketika dia ada keadaan kritis atau keadaan tidak normal, kita perlu ada strategi untuk mengesampingkan loop yang awal gitu ya. Jadi berpindah ke loop yang kedua ya. Nah, itu secara sederhananya ya. Strategi kontrol perbedaannya antara rasio kontrol dan override kontrol ya. Nanti kita jabarkan ya. Kita coba lihat sambung-menyambung materinya supaya kalian lebih memahami secara menyeluruh ya. Kita bisa juga nanti menganalogikan ya dalam analogi lain ya. Kemarin tuh penting ya kenapa kita perlu melihatnya dari analogi lain juga gitu ya. Kalau beberapa waktu ini kan banyak ya mahasiswa yang peduli ya dengan keadaan bagaimana kondisi ekonomi kekinian ya, kasus misalkan Migor gitu ya, kemarin juga sudah dijelaskan ya, itu kendali prosesnya juga ya, pengendalian kenapa bisa terjadi ada kasus Migor dengan berbagai disturban ya. Itu kalau kita lihat kepedulian mahasiswa ya, kalian boleh ya, demokrasi itu menyampaikan suatu pendapat tidak ada larangan ya. Artinya ada bentuk kepedulian yang kalian coba tunjukkan, ya nggak masalah gitu. Nah, makanya kita perlu walaupun kalian mahasiswa, jadi yang berkumpul kemarin itu mereka coba menyuarakan dari berbagai jurusan ya, tapi dia peduli ya, berbagai bidang ya maupun di bidang ekonomi ya, karena menyangkut nasib kita semua ya, apalagi kalian mahasiswa nih sebagai generasi penerus nih ya. Dan ini kebetulan momennya masih bulan Kartini ya, penting juga kita menganalogikan ya berbagai disturban dari suatu sistem yang ada ya. Misalkan dengan strategi awal ada rasio kontrol ya, ada rasio harga yang diberikan. Kalau kita melihat kasus Migor ya, bagaimana proses yang diberikan dengan rasio kontrol, kemudian disturban rasio dari harga yang diberikan, kemudian ada kemungkinan terjadi penimbunan juga ya, karena melihat tadi peluang ya, untuk keuntungan yang lebih besar dan melihat harga yang tinggi bisa menguntungkan dijual kembali ya dengan cara disturban yang termasuk yang tidak alami ya. Kalau dia naiknya alamiah karena ongkos produksi dan lain sebagainya masih bisa ditolerir gitu ya. Kemudian apakah ada terjadi ketidakstabilan ya, distribusi? Kalau data alamiah ada campur tangan, kong kali kong di dalam penentuan rasio distribusi dan di dalam penentuan rasio harga ya, itu juga kurang bagus ya. Sebagai disturban juga
dan itu bisa berkembang ya, karena itu merupakan satu instruksi dari atas ya, yang kenapa itu bisa terjadi ya, kong kali kong antara penentuan yang seharusnya mempunyai persyaratan tertentu. Ini sistem juga punya persyaratan tertentu ya. Di rasio kontrol untuk perbandingan rasio flow meter A dan flow meter B adalah 1:2 ya. Ya begitupun contoh untuk kasus analogi lain ya. Punya persyaratan sistem ya. Kalau dia menggunakan strategi rasio kontrol itu harus dipenuhi ya. Kenapa keluar dari persyaratan rasio yang diberikan misalkan. Kemudian apakah ada terjadi ketidakstabilan ya, distribusi gitu kan gitu ya dari sistem yang ada. Kita bisa melakukan rasio kontrol override control ya. Jadi dengan mengesampingkan distribusi yang ada tapi dengan solusi yang mencari kendali kontrol yang bisa mengendalikan keadaan tersebut ya. Itu jadi suatu analogi juga ya. Kalau misalkan di istilah ekonomi itu ada windfall ya, hasil penjualan CPO yang keuntungan produsen itu, windfall-nya bisa di-override-kan ke rakyat kecil gitu ya. Keuntungan itu bisa berupa BLT atau subsidi ya. Kalau pemerintah masih mampu melakukan subsidi ya, karena dananya terbatas ya. Postur APBN kita juga ya kurang, masih klasik ya, cara-cara klasik dengan cara utang kita untuk membiayai suatu konsumsi tertentu ya, itu kurang, strategi pengendaliannya masih kurang, masih klasik ya. Bagaimana kita bisa menerapkan ya satu pengendalian yang komprehensif harusnya. Lihat pertumbuhan itu banyak disebabkan oleh consumption ya, konsumsi yang masih klasik ya, cara-cara klasik. Nah ini begitupun ini ya, sengaja saya memberikan analogi lain ya. Berbagai proses apapun itu bisa kita kendalikan dengan rekayasa kontrol tertentu ya. Postur APBN kita juga ya, karena dananya terbatas ya, untuk infrastruktur termasuk infrastruktur IKN ya, itu kurang, masih klasik ya, cara-cara klasik dengan cara utang gitu ya, itu kurang, strategi pengendaliannya masih kurang, masih klasik ya. Bagaimana kita bisa menerapkan ya satu pengendalian yang komprehensif harusnya. Nah ini begitupun ini ya, sengaja saya memberikan analogi lain ya. Kalian sudah mengenal ya, mulai dari awal tadi ya, kita coba jabarkan ya, kita buat dalam beberapa topik ya. Mulai dari bagian 1, kalian sudah mengenal feed forward control ya. Distribusinya di mana nih feed forward control nih ya? Di load-nya ya, di load. Kalau cascade control distribusinya di manipulate variabelnya ya. Ya, mana gangguan distribusi kalau dia berupa aliran flow, bisa gas, bisa liquid ya. Nah, begitupun tadi analogi stok migor ya, itu bagaimana macet-macetnya di mana gitu kan. Apakah di load-nya ya, atau di manipulate variabelnya bagian keluaran akhirnya ya. Nah itu punya karakteristik ya, semuanya punya feed forward, punya karakteristiknya di load, disebut di load ya, cascade, di manipulate variabelnya ya. Kemudian nanti di dalam suatu kontrol juga ada kondisi yang perlu juga manual dan otomatik ya. Otomatik dia menggunakan strategi tertentu, secara manual juga kita bisa lakukan untuk pengontrolan yang lebih baik ya. Karena banyak terjadi ketidakstabilan dipengaruhi kalau di dalam satu sistem flow itu yang paling sering ada perubahan suhu ya dan perubahan tekanan ya. Nah, itu nanti bisa dikontrol dari arah temperatur yang ke arah flow-nya, ke arah nanti ada tangki yang di arah ke levelnya. Ya, nanti ada kombinasi rasio override control ya.
atau rasio cascade control, di awalnya dikontrol, di manipulate-nya dikontrol. Itu lebih kepada pengontrolan bertingkat ya, cascade, sehingga cascade control dikenal dengan pengontrolan bertingkat ya. Ada master dan slave-nya, di mana yang masternya itu keluaran dari controller master sebagai masukan dari controller di dalam rangka menstabilkan tadi ya, meminimizing settling time ya, waktu stabilnya ya. Dari awal terjadi disturban ya. Kalau cascade kan disturbannya dimanipulate variabel ya. Kalau feed forward di load-nya. Sama tadi analogi tadi juga. Kalau waktunya panjang untuk stabil ya, kurang bagus berarti strategi kontrolnya ya. Nah, kalau udah rasio kontrol diterapkan, pemerintah udah kadung menerapkan rasio harga misalkan, nah, perlu ditambahkan override control enggak ya? Nanti ada kombinasi rasio override control ya, atau rasio cascade control, di awalnya dikontrol, di manipulate-nya dikontrol, atau di override kan. Nah, nambah nih kalian ya, strategi pengontrolannya sekarang sudah masuk ke atau di override kan ya. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh yang menggunakan override control dan rasio control ya. Kita masuk ke bagian kedua dan bagian ketiga ya. Untuk bagian keempat dan selanjutnya bisa minggu depan ya. Bagian keempat, kelima bisa kita padatkan juga ya. Karena kita akan fokus sampai studi kasus itu, nanti kita akan fokus di praktikum ya. Nah, ini sebagai gambaran umum ya. Karena proses itu mempunyai dinamika ya. Dengan konsep awal pada dasarnya proses itu ya sebagai penyimpan energi ya. Di dalam analogi sistem fisik bisa dianalogi dalam suatu tangki, pegas atau rangkaian RC ya. Di sini ada penyimpan di kapasitornya ya, di pegas kemudian di tangki ya, dengan orde tertentu ya. Nah, misalkan orde 1 dengan 1 tangki, RD 2 dengan 2 tangki, ada yang dirangkai seri paralel ya. Bagaimana kecepatan alirannya ya, stabil apa disturban yang mengganggu dari aliran di orde 2, di orde 1 dengan 1 tangki, dengan 2 tangki ya. Nah, itu awal munculnya bagaimana kita akan merekayasa kontrol dari sistem yang ada ya. Tadi melihat dari proses itu mempunyai dinamika ya, dan dianalisis sebagai proses itu sebagai pada dasarnya sebagai penyimpan energi ya. Kemudian suatu hal yang terjadi dalam satu proses ya, ada karakteristik proses ya, tentu tadi ya ada order keberapa ya. Sini proses mempunyai tipikal respon ya. Kita bicaranya waktu tanggapan ya, untuk ketika dia di orde 1, orde 2 berosilasi, kapan dia stabil ya, waktu settling time-nya minimum ya, kalau untuk bicaranya dinamika proses ya. Di orde 1 kita mengenal time constant ya, time constant. Apa ya, ini juga di UTS sudah keluar ya. Ini sebagai review ya, karena sambil menyambung ya, ini bisa untuk stabilan kita bisa tuning control ya, dengan respon optimum ya. Semuanya tujuan ada untuk pengontrolan yang optimum ya. Ada 4 cirinya juga sudah keluar di UTS ya, kita percepat. Diawali ya konsep kontrol PID itu ya, itu memahami advanced process control itu sebagai mekanisme umpan balik ya, dalam sistem kontrol industri. Nah, ini ada contoh dengan mekanisme kontrol valve ya, nanti di lab meter gas ya, kalian akan melihat beberapa contoh valve ya, dengan aktuator elektrik, pneumatik, hidrolik ya. Ya akan lebih secara visual di lapangan, nanti kalian akan lebih jelas. Nanti juga ada PLC ya, dengan merek tertentu yang lebih sebagai kontrolernya di dalam meter gas ya. Meternya di sini mungkin di sini lebih kepada visual sederhana aja ya, untuk satu lokal unit ya, dimana ini dengan
blok diagram proses ya. Ada proses itu sebagai syarat di awal ada input yang masuk ya dengan keluaran output tertentu dengan dikendalikan oleh sebuah controller dari besaran yang dibaca oleh sensor berupa proses variabel dengan setting point tertentu ya. Controller melakukan perhitungan sehingga menghasilkan manipulate variabel yang bisa menggerakkan control output di sini untuk membuka valve ya. Ini bentuk diagram blok sederhana ya. Kemudian kita bisa di dalam sistem minimum loop yang ada dalam satu sistem ya, setiap loop bisa dilakukan aksi proporsional, integral, dan derivatif. Di dalam rangka tadi tujuannya adalah untuk mencapai respon optimum ya dengan aksi proporsional, integral, dan derivatif ya. Ini juga sudah di UTS ya, tujuan proporsional integral digabungkan, tujuan proporsional integral derivatif digabungkan, itu ya jelas ya. Nah, saya nggak akan mengulang, ini sebagai penyambung untuk materi berikutnya ya. Kemudian ini ada PID control, selain dengan tuning juga sudah ada ketetapan dalam Ziegler-Nichols ya sebagai perhitungan respon rate ya. Ini ada perumus tertentu ya untuk menghitung kestabilan dengan aksi proporsional integral derivatif. Ya kita memahami suatu proses dulu kan ya, dan ini juga sudah dijelaskan di awal ya, proses dengan loadnya mau diarah ya dikendalikan ke arah mana gitu ya, dengan beberapa parameter pressure level ya, bisa temperatur, bisa flow ya, menghasilkan suatu output produk tertentu ya. Nah, kita harus tahu load yang akan dikendalikan. Kemudian dia sebagai tadi memahaminya mekanisme umpan balik dulu ya sebagai satu feedback control ya. Dengan keluaran yang dikontrol nanti ada tipe pengendalian, kendali keluarannya, kendali proses ya. Jadi minimum feedbacknya di kendali keluaran ini ya. Juga bisa terjadi ketidakstabilan ya. Kita bisa menggunakan aksi PID juga ya. Nanti ya bagaimana bila ada gangguan di load ya dengan like dan lead tertentu misalkan. Apa strategi kontrol kita, misalnya feedback plus feed ya, kemarin udah kan ya. Jadi rekayasa kontrol lanjutan seperti itu ya. Apa yang kita harapkan di sini supaya pengontrolan menjadi lebih baik ya. Nah, ini juga bisa aliran gangguan yang masuk ya, yang menyebabkan perubahan suhu dengan dua masukan hot water dan cold water ya. Nah, bagaimana apabila terjadi ketidakstabilan ya, bagaimana merekayasa ya tadi dengan feed forward ya, ada ya pengontrolan lebih lanjut ya, nanti kita ini udah pernah juga ya. Nah, kita sudah sampai kepada override ya. Nah, kemarin di feed forward sudah, cascade sudah ya, kemudian kita masuk di rasio dan override ya. Nah, rasio juga sebagai pengantar ya. Ini kita lihat ada loop 1 dan loop 2 ya, yang kita dikenal dengan minimum yang saya katakan sebagai mekanisme umpan balik ya. Nah, itu makanya rasio kontrol lebih dikenal sebagai duplex feedback control ya. Duplex feedback control. Bila tidak terjadi ketidakstabilan juga di loop 1 maupun loop 2 bisa dilakukan aksi PID ya, aksi proporsional integral derivatif ya. Kalau belum optimum ya, itulah tujuan pengontrolan ya, supaya lebih optimum. Kemudian tadi di depan juga sudah override ya. Ketika bukaan kontrol valve ini dalam loop pertama, bila terjadi ketidakstabilan dalam kondisi normal dia masih dalam sistem yang feedback loop pertama ya. Ketika terjadi kondisi tidak normal ya, dia akan mengesampingkan loop pertama dan bekerja di loop kedua untuk mengatur bukaan valve di sini ya. Ada override ya. Nanti kita kenal juga lebih override-nya itu nanti banyak menggunakan switch
selector ya, switch selector, ada low selector, ada high selector ya. Ini dalam rangka tadi ya, mengesampingkan loop 1 untuk berpindah ke loop kedua ya. Nah, nanti kita jabarkan ya pelan-pelan, ini gambaran umum dulu ya. Secara sekilas ya, nanti ada beberapa proses yang berbeda yang dimana menggunakan strategi rasio dan override ya. Ini Pak Ojan udah muncul belum nih? Tumben nih Pak Ojan. Ya, ini sebagai pendahuluan ya, ini perlu diketahui ya, awal loop feedback control dengan kontrol PID tadi ya, jadi gambarannya jelas sebenarnya ya. Yang untuk tujuan menghasilkan respon optimum itu sebagai tahap awal ya, bisa diperluas dengan advanced process control ya. Feed forward, cascade, rasio, split, dan override control ya. Untuk pengontrol yang lebih baik ya, sebagai rekayasa kontrol di field control system ya. Ini buat review ya, untuk kondisi feedback kita akan melihat rekayasa dengan penambahan feed forward di mengatur masukkan loadnya dari code pattern di sini ya. Jadi ada 2 perhitungan ya nanti ya, ini secara review aja secara singkat ya. Ini belum memorizing feedback, nanti adalah 2 perubahan yang di memorizing ya. Contoh lainnya ini contohnya dengan feed forward control yang proses perubahan flow dan perubahan temperaturnya ya. Nah, dia dikendalikan dalam sesuatu memorizing di controller feed forward-nya ya. Nah, jadi udah secara otomatis masukkan steam di sini ya, dengan perubahan 2 parameter ini sesuai dengan pengontrolan yang dikehendaki ya. Sama dengan tadi, cuman tadi tanpa memorizing ya, dengan sistem perpipaan tertentu ya. Nah, dia berdasarkan yang terbaca di temperatur transmitter di sini ya. Perubahannya seperti apa nanti antara temperatur dan flow yang ada, kontrolernya dengan prinsip memorizing dia bisa mengendalikan steam yang masuk sebagai condensate return ya. Ini review untuk feed forward control ya. Bisa tadi karakteristik memorizing ya. Kemudian masuk ke advanced process control, cascade control ini dikenal sebagai controller bertingkat ya, ada 2 controller di mana controller 1 keluarnya sebagai masukan, controller 2 ya untuk mengendalikan manipulate variabel ya, di mana control cascade dipakai untuk menaikkan respons strategi single feedback sebelumnya ya, single feedback sehingga meminimalising ya dengan adanya kontrol kedua. Nah, setting time tadi waktu dia stabil ya dari osilasi yang terjadi di awal ya. Gimana cepat stabil ya. Ini sebagai review ya, biar cepat aja ya. Ini yang review kelima ya untuk proses destilasi ya. Yang mana yang ada cascade control ini? Cirinya dia punya 2 controller ya. Ada temperature control dan flow controller ya. Di mana keluaran dari controller temperature control sebagai masukan di flow controller ya. Nah, ini ada master dan slave. Nah, ini dikenal dengan kontrol bertingkat ya, pengontrolan bertingkat. Apabila masih ada kestabilan juga ya di dalam cascade, perlu bisa juga dilakukan tuning ya. Semua dituning ya di dalam proses destilasi ya. Ini dengan belum menggunakan ini produk bawah ya, produk bawah dia menggunakan cascade control karena di proses destilasi itu kan punya keluaran 2 produk ya, produk atas dan produk bawah ya. Kalau yang di produk atas dia harus belum menggunakan analysis controller ya. Jadi bisa mengatur komposisi kondensat yang ada di reflux drop ini ya. Ini proses untuk proses destilasi ya. Nah, review berikutnya ya. Di satu sistem kontrol pada transfer color dapat berupa feedback temperatur ya, feed forward steam pressure ya,
dan cascade ya. Nah, ini belum bicara ke rasio dan override-nya. Karena sifat gas ideal ketika terjadi perubahan temperatur, maka kita bisa mengontrol dari sisi tekanannya. Gitu. Ada dua contoh di sini, kontrol temperatur secara cascade dengan kontrol tekanan ya. Kemudian ada kontrol temperatur secara cascade dengan kontrol laju alirannya. Kemudian yang perlu diketahui ya, nanti di awal juga sudah dijelaskan tadi ya, dari disturbance yang ada antara feed forward dengan cascade ya, perbedaannya ada di load-nya. Kalau untuk feed forward, kalau cascade ada di manipulate variable disturbance-nya ya. Nah, ini bisa keluar ya karakteristik dari sisi disturbance ya. Dengan menggunakan semua power yang mungkin, kontrol heat transfer dapat mencapai kecepatan yang paling tinggi. Kontrol cascade dipakai untuk menaikkan respon statistical feedback ya, dan minimal setting time ya. Nah, ini pada proses heat exchanger ya. Tadi proses distilasi sudah, pada proses heat exchanger bisa dilakukan ya kontrol temperatur secara cascade dengan kontrol tekanan dan kontrol tekanan secara cascade dengan kontrol laju alirannya. Nah, ini juga bisa dicatat ya, bisa keluar juga di UAS. Nah, ini review lagi contoh lain lagi ya, kontrol temperatur secara cascade dengan kontrol laju aliran dan kontrol tekanan ya. Nah, ini gambarnya agak lebih besar ini ya. Steam yang masuk di sini ya. Dari controller pertama ya, keluarannya di temperatur controller sebagai setting point untuk langsung ke flow controller ya, untuk membuka bukan valve di sini. Kalau di sini dari perubahan suhu di controller, temperatur controller ini keluarannya sebagai masukan pressure controller ya. Nah, temperatur yang terhitung di temperatur controller ya. Tentunya ada temperatur transmitter di sini ya. Dengan set point tertentu, maka akan sebagai inputan ya, keluaran controller temperatur controller pertama sebagai masukan di controller kedua ya. Nah, ini pressure controller ya, yang menghitung tekanan di tangki ini ya, sehingga mengatur bukan valve ya, sesuai dengan set point yang ada ya, untuk melakukan proses selanjutnya kondensat. Nah, ini untuk pada proses apa nih? Untuk pengelolaan limbah ya, effluent ya. Nanti ada contoh lagi juga untuk bagaimana kita mengelola limbah dengan tambahan NaOH ya, untuk menetralkan dari limbah yang ada. Nanti juga ada contohnya dengan rasio ya. Ini kalau tadi kan belum ada tambahan rasio kontrol ya. Nanti kita akan masuk ke rasio kontrol ya. Ya, limbah yang ada ya, nanti bisa dikendalikan dengan mengatur masukan NaOH ya. Bahasanya untuk menetralisir ya. Kemudian yang perlu kita review lagi di cascade control itu ya, yang sering ada kondisi manual dan automate, yaitu ada di strategi cascade control ya, di mana operator ya ikut berperan ya di dalam menstabilkan ya, dari arah yang mengatur flow bukaan valve sini ya, flow controller, ada juga yang di perubahan suhunya ya, sebagai masukan di flow controller ya. Jadi ada kondisi di mana harus dilakukan mode manual dan auto mode sampai ke cascade mode ya. Mungkin itu secara sekilas ya. Kita lanjut nih sebagai review yang kemarin ya, saya percepat. Kemudian dengan kombinasi ya, ini proses pembakaran yang ada ya, rasio faktor ya. Cuman karena belum ke ini cikal bakal nanti ke override ya. Ini ada semacam selektor ya. Selektor juga karena ada kondisi awal yang masuk sebagai perbandingan pencampuran untuk proses pembakaran, dia belum stabil, perlu ada PID pertama, di loop pertama, dan PID di loop kedua untuk stabilan. Dengan rasio faktor tertentu ya, jadi ada perbandingan antara dua unsur ini ya. Nah, tentunya ada oksigen sebagai unsur pembakaran ya. Nah, di sini
sebagai review juga ada proses untuk rasio faktornya dan cascade-nya. Mana kayak yang controller pertama dan sebagai masukan controller kedua ya. Di sini ya ada dua perhitungan ya. Master controller ya. Di sini ada PID kedua ya. Sebagai masukan controller berikutnya ya. Sehingga manipulate variabelnya yang masuk dengan rasio faktor tertentu ya bisa mengendalikan proses pembakaran yang ada di sini. Yang lebih jelasnya kemarin ya di pengantar ya. Untuk bagian pertama kita masuk ke rasio kontrol ya. Apa itu rasio kontrol ya? Strategi rasio kontrol punya karakteristik juga ya, di depan juga sudah sekilas ya. Perbedaan yang operatnya juga ya. Jadi rasio kontrol merupakan bentuk duplek ya. Saya tinggal menjabarkan saja ya. Lebih mudahnya tadi dengan perbandingan dan override tadi ya. Mempunyai dua set variabel di mana controller menghitung set point dari dua variabel ya. Dari dua variabel. Tujuan dari pengenalan rasio adalah menjaga agar dua variabel pada harga yang berbeda tergantung tujuan akhir ya dari pengontrolannya. Apakah dia punya perbandingan tertentu ya dari dua variabel dua. Tentunya ada dua aliran masih dengan skema. Ini ada contoh ya, dua aliran skema kontrol rasio ya. Dengan mengontrol kedua laju alirannya ya. Nah, ini tadi juga sudah ya, dengan mengontrol nanti ada dengan satu laju aliran, ini dengan dua laju aliran ya, dengan perbandingan tertentu ya. Kemudian mengontrol rasio campuran juga dengan mengontrol laju aliran utama ya. Di laju aliran utamanya aja yang dikontrol ya, tetap ada dua loop ya. Ini sebagai rasio kontrol duplek juga ya, dengan duplek pivot control ya. Cuman dia kategori dengan aliran dengan mengontrol laju aliran utama ya. Oke, kemudian prinsip karakteristik rasio kontrol apa lagi ya? Dia sebenarnya merupakan tipe feed forward control ya, dengan dua disturbance loads ya. Dua gangguan yang diukur ya. Dari tadi kan ada dua flow meter contohnya di atas ya, dengan konstan nilai yang ditahan kocal rasio masing-masing yang dipertahankan ya. Tergantung tadi rasio yang diterapkan, yang diaplikasikan ya. It's mostly used to control the ratio of flow rate of two ya, dari ada dua stream ya. Ini karakteristik rasio kontrol ya, ada dua stream ya. Ada flow ini dia contoh di atas ya, ada flow meter B dan flow meter A ya, dengan perbandingan 1:2, A dibanding 2 ya. Jadi ketika dia sudah 4 tetes ini baru 2 tetes, ketika 2 tetes ini baru 1 tetes ya. Dia menggunakan rasio controller ya, dengan ciri khas ada 2 stream ya, dengan kondisi perhitungan rasio yang tertentu. Karakteristiknya adalah dua stream ya, kalau untuk rasio kontrol 2 stream dengan rasio tertentu ya. Kemudian ini lebih kepada ketidakstabilan perlu ditambahkan dengan analyzer controller ya. Untuk adjustment tadi masukkan ya. Jadi perlu ada analyzer controller ya sebagai remote adjustment untuk mengatur ya flow controller di loop kedua ya. Nah, ini untuk contoh untuk mengelola limbah ya, dengan solusi ya, menambahkan NaOH ya, masukkan dari asam limbah itu cenderung bersifat asam ya, ada dideteksi ada flow transmitter ya, masukkan yang ke dalam satu tangki nanti diaduk dengan campuran NaOH ya, solusi NaOH untuk menetralkan ya tadi limbah tadi ya, dengan keluaran yang di pH-nya, pH transmitter ini dideteksi ya dengan nilai tertentu ya sebagai nilai penetralan ya, sehingga masukan NaOH ini dikontrol ya dengan set point berdasarkan yang dideteksi oleh pH transmitter ya.
dengan perbandingan tertentu ya, tentunya dengan set point tertentu untuk masukkan tambahan solusi NaOH ini basa ya. Jadi pencampuran antara asam dan basa untuk menetralisir ya, kalau limbah itu dianggap suatu asam ya, untuk menetralisir limbah yang keluar di sini ya. Ada berapa, kalau pertanyaan ada berapa transmitter ya, ada pH transmitter, flow transmitter ya, flow transmitternya ada 2 ya di sini ya. Nah, ya mungkin itu ya secara sekilas ya. Itu beberapa contoh untuk rasio kontrol. Kemudian kita masuk ke override control ya. Karakteristik control override itu seperti apa? Kita coba lihat ya. Override control ya merupakan salah satu konfigurasi ya, proses kontrol yang digunakan untuk menjaga agar operasi unit proses selalu berada pada kondisi yang dianggap aman ya. Tadi yang saya di awal jelaskan ya, ada kondisi normal, dia loop 1 dijalankan proses loop 1, ketika ada kondisi kritis ya, kondisi kritis atau yang tidak dianggap tidak aman ya, itu perlu melakukan strategi control override. Nah, inilah tujuan pengontrolannya. Ya, sebagai karakteristik control override. Untuk menjelaskan prinsip kerja override control ini perlu perhatikan kembali sistem tangki pemanas dan seri-seri sebelumnya. Nanti kita lihat contoh-contohnya prosesnya dalam suatu sistem tangki ya. Pada plan yang dikontrol ya, dengan mode otomatik terdapat suatu keadaan di mana dimungkinkan suatu kontrol valve dapat dikendalikan ya oleh salah satu dari 2 variabel kontrol ya. Untuk itu dipergunakan selektor. Nah, ini tadi ciri-cirinya adalah ya, dia menggunakan suatu selektor ya yang akan memilih ya variabel mana yang akan diambil agar loop kontrol dapat bekerja. Tadi dengan mengesampingkan variabel yang pengontrolan loop awal ke pengontrolan variabel yang dipilih ya. Tadi dengan menggunakan selektor ya. Ini perlu digarisbawahi ya, untuk menjaga operasi unit selalu berada kondisi aman. Kemudian dia ciri khasnya menggunakan selektor ya. Tujuannya apa ya? Supaya dengan strategi ini ya semuanya supaya ke dalam, supaya mencapai optimum ya, respon yang optimum, supaya optimal pengendaliannya ya. Override control merupakan suatu bentuk kontrol variabel ya, yang banyak, multivariabel ya. Di mana suatu variabel yang dimanipulasi dapat diatur oleh satu dari variabel yang berbeda tadi ya. Nanti kita lihat contohnya ya, di atas juga sudah ya. Dengan 2 variabel yang berbeda, pengaturan variabel pressure dan level ya. Nanti di override kan ke level dari pressure kontrol loop pertama ada pressure, jadi di contoh yang awal di atas dijelaskan ke pengendalian level ya. Untuk tadi tujuannya tadi apa? Untuk menjaga kondisi kritis ya, tetap dalam kondisi aman dan mencapai yang lebih optimal pengontrolannya. Itu tujuan karakteristik dari strategi control override ya. Itu untuk mengoptimalkan loop control ya. Ini contoh yang tadi di atas ya. Jadi ada 2 loop. Yang pertama dalam kondisi normal ya. Bukan valve di sini dalam kondisi normal, dia transmitter untuk tekanan, dia membaca tekanan, perubahan tekanan yang ada ya, proses variabel dari tekanan ya. Kemudian flow controller ini ya bekerja untuk dengan setting point tertentu ya, bekerja untuk mengatur bukaan valve. Ini kondisi normal ya. Kondisi normal. Kemudian ketika ada kondisi kritis, misalnya di sini ada level transmitter ya dengan batas tertentu, dia kondisi kritis bisa melewati batas ini atau di luar batas atas dan batas bawah misalkan. Maka dengan strategi override dia mengesampingkan yang loop pertama ya, pengontrolan loop pertama, dia beralih ke ibaratnya ada selektor nih ya, low selektor. Ketika alirannya low tadi low, nah, dengan kondisi low tentunya di sini kritis di low, berarti bukannya di high ya. Di low dia akan selektor pengontrolannya berpindah ke mengatur ya bukaan valve berdasarkan perubahan level ya.
Di sini berdasarkan level di loop pertama perubahan tekanan ya. Ketika kondisi dia stabil, kondisi kritis, dia mengesampingkan loop pertama dengan low selector switch ya. Ada di sini yang terbaca di level transmitter dengan setting tertentu, level controller mengarahkan pembukaan valve yang ada di sini ya. Nah, ini untuk proses boiler ya. When water low, loop 2 take control. Nah, maka kan ketika level low ya, karena dia menggunakan LSS bukan HSS, bukan high selector switch. Nah, makanya dia berpindah ke loop kedua ya pengontrolannya. Secara sederhananya seperti itu ya konsep override control ya. Di sini untuk proses yang tangki sebelum-sebelumnya ya ada yang di feed forward kemarin kan yang diaturkan dengan load yang masuk di sini diatur lagi dengan satu. Nah sekarang bagaimana dengan menggunakan override ya? Dengan proses yang sama ada cold water ya, ada steam yang masuk dengan sebuah pemanas ya. Motor di sini pompa ya, pompa PM itu pompa ya. Keluarannya supaya dia stabil ya. Karena dia punya kondisi normal dan kondisi kritis ya. Kalau nanti diarahkan ke level tadi ya, level di mana dia punya batas atas, batas bawah ya. Ketika ada di level yang paling minimum di level bawah, itu akan dilakukan strategi kontrol override ya. Di sini kita lihat ya pada kondisi tertentu ya, misalkan aliran air dingin yang masuk ya berkurang ya. Nah, ini aliran yang masuk dingin. Atau kebutuhan akan air panas tangki meningkat ya, kebutuhan ini akan meningkat, level air dalam tangki bisa turun melewati H2 ya, bisa turun nih. Nah, ini kondisi kritis nih. Kalau kondisi normalnya dia ya dia hanya loop di low controller aja ya. Nah, kita coba lihat lagi di mana pada kondisi ini nilai NPSH itu dia kemampuan pompa ya. Kalau aliran itu udah ada gelembung-gelembungnya nanti pengukurannya juga nggak akan akurat ya. Nah, penggunaan pompa ini juga tadi di awal juga harusnya diterangkan ya, tapi sebelumnya sudah diterangkan di pengantar bagian 1 ya untuk kendalian itu di kendali internal itu seharusnya sudah penggunaan pompa dengan kualitas pompa yang baik ya. Artinya nilai apabila terjadi kapitasi tadi gelembung-gelembung itu kemampuan pompa itu punya kualitas itu nanti di kendali internal itu ya mencakup kan kendali itu ada 3 ya, kendali internal ingat nggak, kendali internal, kendali keluaran ya, kendali keluaran sama kendali proses ya. Nah, kendali internal ini untuk pencegahan terjadinya ketidakstabilan ya. Ketidakstabilan pompa yang dipilih ya, jadi pembelian pompa juga. Ya, kalian juga nanti walaupun di bidang engineering ya, ketika kalian sudah jadi seorang manajer atau supervisor ya, kalian juga harus tahu budgeting untuk pembelian perangkat ya, kemampuan pompa ya, perlu juga ya untuk manajemen manajerial dalam budgeting pembelian peralatan ya yang sesuai dengan pengontrolannya. Ya peduli dalam bidang lain ya. Dia misalkan ini juga bisa dianalogikan di dalam analogi lain ya, tadi ada kasus Migor ya. Di kendali internal di sini ya sebelumnya sudah didesain seperti apa ya untuk suatu proses ya. Kok kita banyak yang nggak efisiennya ya untuk pembangunan infrastruktur, nggak bisa bertahap dan lain sebagainya, itu di planning di awalnya udah tidak dilakukan, langsung disetujui proyek dan lain sebagainya, padahal dia punya mekanisme untuk persetujuan proyek IKM, proyek dan infrastruktur sesuai dengan kemampuan ya. Itu masuknya tadi di proses pengendalian di dalam kendali internal ya. Kendali sebelum proses berjalan ya. Kalau udah proses berjalan ada kendali di keluarannya, feedback control ya, kendali di prosesnya ada feed forward, ada advance process control. Nah, itu sudah ya di awal sebagai pengantar ya. Kita kembali lagi nih ya. Nah, pada kondisi tertentu misalkan aliran air dingin ya.
masuk berkurang ya, air dingin masuk berkurang dan kebutuhan panas bertambah ya, sehingga turun ya, karena dikatakan nanti ada masa kritis ya, dan kondisi ini menyebabkan ya sistem tidak cukup, menyebabkan pompa itu menghasilkan tadi gelembung-gelembung ya. Ini bisa merusak pompa ya, karena dia bekerja dengan energi tertentu, ternyata yang keluar itu dia nggak full, ada gelembung-gelembung, ada yang hilang ya, entah hilang karena pengaruh tekanan atau pengaruh suhu ya. Untuk menjaga agar tidak terjadi kavitasi pada pompa, inilah gunanya override ya, untuk maka level air dalam tangki harus dijaga ya, level airnya jangan sampai di kondisi yang paling di bawah H2 ya. Biasanya akan digunakan konfigurasi kontrol seperti pada gambar berikutnya. Kita lihat gambarnya selanjutnya ya. Nah, sehingga ada tambahan selektor di sini, low selektor ya. Dia mengalihkan dari kendali loop pertama ya ke loop kedua ya. Di levelnya dikendalikan sehingga low selektor itu ketika yang terbaca low ya, dia akan langsung bukan ke loop pertama, tapi dia mengatur pergerakan pompa ini ya. Nanti kita bahasnya yang low selector dan high selector, bagaimana prinsip kerjanya ya. Jadi dijabarkan di bawah ya. Itu dari strategi proses bagaimana kita melihat kondisi kritis ketika kondisi H2 ya. Proses di awal normal, bagus dia berjalan ketika di atas H2 ya. Sampai ke H1 dia berhenti ya, karena set point ketinggian tertentu dia berhenti, tapi ketika dia sudah kritis ya, perlu ada kondisi di mana berkurangnya kecepatan aliran yang masuk cold water dan steam itu kurang cepat, atau terjadi lag dan lead juga bisa ya, melewati atau berkurang ya, makanya dia perlu ada satu strategi pengontrolan yang mengesampingkan loop kontrol pertama, pengontrolan pertama ke level dari flow control ke arah level controller ya. Variabel levelnya dikendalikan ya. Konfigurasi ini menggunakan dua kontrol ya, yaitu level control dan flow controller ya tadi ya. Digunakan juga low selector, nah tadi ada low selector ya, untuk menyeleksi output ya, kontrol mana yang akan menggunakan elemen kontrol akhir ya. Sebagai elemen kontrol air adalah pompa ya. Kalau tergantung selektor pompa yang kecepatan berubah-ubah ya. Dengan kecepatan berubah-ubah sesuai perubahan output kontrol, sehingga sejumlah air yang dipompa bisa diatur ya dengan mengatur besar kecilnya output kontrol ya. Jika level berada di atas set point ya, maka output level kontrol harus naik agar PM berputar lebih cepat ya. Dia mengisi terus ya, pompanya berputar terus untuk menurunkan tadi ya, menurunkan level ya, dia harus ada aliran keluar ya. Nah, begitu sebaliknya. Oleh karena itu level kontrol harus bekerja dalam mode reverse action ya. Algoritma yang digunakan ada error set point proses variabel, berbeda dengan low control proses control di set pada mode direct action. Artinya nanti ada proses mengesampingkan loop yang ke satu ke loop kedua ya, mode reverse action ya. Untuk tadi kondisi kritis ya teratasi sehingga dia berada di kondisi normal kembali ya. Ini diasumsikan ya suatu saat level tangki kondisi maksimum H1 dan ini kondisi pada saat maksimum di H1 dan kecepatan air panas yang keluar sama dengan set point flow controller. Pada kondisi ini output level control lebih besar dari output flow controller, sehingga yang mengendalikan putaran pompa ada flow controller ya. Nah, kemudian diasumsikan terjadi penurunan aliran dingin yang masuk ke tangki sehingga level tangki ikut turun. Penurunan level menyebabkan output level control juga turun. Jika penurunan output level control melewati besarnya output flow controller, maka pengendalian putaran pompa ini akan diambil alih oleh level control. Ini yang di kondisi kritis nih ya. Kalau ini kondisi normal ya, kondisi tidak normal nih ya. Diasumsikan penurunan aliran dingin yang masuk ke tangki di sini ya turun, penurunan level menyebabkan output level control juga turun ya. Jika penurunan output level control melewati besarnya output control, maka pengendalian putaran pompa akan diambil alih ya, diambil level controller ya. Jadi pindah dari loop 1 ke loop 2 ya. Nah, sehingga aliran air panas keluar dari tangki juga menurun ya.
Dengan mengecilnya aliran air panas yang keluar tangki, maka penurunan level tangki dapat dihentikan ya. Sehingga pompa tetap pada kondisi aman, tidak terjadi kapitasi. Ya mungkin itu ya. Pada contoh ini bisa dilihat bahwa terjadi pengambil alihan ya. Tadi sebagai prinsip override ya, ada pengambil alihan dari flow controller ke level controller. Ini prinsip daripada override ya. Jadi seolah-olah level controller itu ya mengesampingkan atau menolak ya. Ini yang dikatakan override ya. Itu sebabnya mengapa disebut override. Contoh penggunaan override control lainnya adalah, nah ini contoh lainnya ada di combustion control boiler dan furnace ya. Seperti diketahui bahwa akumulasi bahan bakar yang tidak habis, nah ini pada combustion control boiler ya. Jadi bagaimana bahan bakar habis terbakar ya. Tidak membahayakan kalau nggak habis terbakar ya. Untuk meyakinkan bahwa semua bahan bakar yang masuk ke ruang bakar habis terbakar, maka harus ada cukup ekses air udara, kebutuhan udara ya, supaya habis terbakar ya. Bagaimana konfigurasi override controlnya ya? Ini dia ada, ini lebih kompleks lagi ya. Di ciri override-nya dia ada di sini ada low selector dan high selector. Bagaimana cara kerjanya? Misalkan gini, di sini nggak ada contohnya. Nah ini. Cara kerjanya bila ada dua sinyal ya, kita bisa lihat dia minimal antara 7 miliampere dengan 12 miliampere ya. Tentunya kalau dia low selector ya, dia memilih 7 miliampere ya. Nah, begitunya yang high, ketika ada dua sinyal yang akan dipilih, dia kalau dia high selector dia akan memilih yang sebagai output 12 miliampere. Itu ya, kita balik lagi dari proses boiler ya. Di sini yang dikontrol ada perubahan tekanan ya, dari mana dibaca oleh pressure transmitter di sini ya. Ini prinsip bisa temperatur juga bisa karena di prinsip gas ideal ya. Kalau kenapa dipilih perubahan temperatur ya? Kalau temperatur perubahan pressure kenapa? Karena termasuk ordinal ya, akan merespon lebih cepat ya ini. Kalau untuk gas, untuk pressure-nya. Kenapa nggak dipilih perubahan temperatur ya, lebih memilih pressure? Bisa, dua-duanya bisa ya. Tadi gas ideal bisa. Tadi dia supaya cepat memberikan tanggapan respon karena dia termasuk ordinal ya. Jadi yang terdetek pressure di transmitter ini ya, kemudian dengan setting point tertentu, pressure controller yang membaca ya. Ketika low ya, ada dua, dia akan memberi selector. Ketika low dia akan mengarah ke, ketika dia high ya, pressure itu high, yang terbaca high, dia akan ke selector high selector ya. Jadi ada udara yang masuk, diatur dengan high selector, ada bahan bakar yang masuk, diatur dengan low selector ya. Cascade-nya di mana? Nah, ini dia nih. Jadi kalau dari pressure controller ini sebagai masukan ke controller kedua untuk yang bahan bakar ini masuk di valve pertama ya. Kemudian ada yang kontrol keluaran dari controller press ini sebagai masukan di flow controller yang mengatur bukaan di valve untuk aliran masuk udara ya. Jadi rasio antara selector. Jadi di sini ada rasio faktor ya. Perbandingan antara bahan bakar dan udara ya, untuk mengatur berapa komposisi udara yang masuk ya. Tergantung besaran perubahan tekanan di sini ya, sehingga dia menghitung dengan rasio yang ditentukan ya. Flow controller 1, flow controller 2 ya. Sehingga proses pembakaran yang terjadi ya, habis terbakar ya. Udah kombinasi nih ya, ada cascade-nya juga, ada rasionya juga ya, rasio komposisi udara yang masuk diatur juga ya. Ada cascade-nya juga, ada pressure controller, kemudian ada flow controller sebagai masukan di flow controller kedua. Di sini yang di low selector juga mengarahkan ke flow controller yang pertama ya. Ada cascade, ada rasio, override. Override-nya di
low switch dan low selector dan high selector ya. Oke, saya kira jelas ya, ini udah lumayan kompleks ya. Sekarang jam berapa? Kita lanjut ya. Kita kejar ya. Kalau ada kombinasi ini override menggunakan high selector dan low selector. Secara umum mekanisme kerja konfigurasi kontrol ini ya adalah apabila ada kebutuhan penambahan beban, maka yang ditambah terlebih dahulu adalah udara bakar, baru kemudian bahan bakarnya. Begitu pula sebaliknya jika terjadi penurunan beban, maka yang dikurangi lebih dahulu adalah bahan bakarnya, baru kemudian udara bakar. Tadi ya pengaturan proses flow control 1 dan flow control 2 ya, dari udara bakar dan bahan bakarnya ya. Dengan mekanisme seperti ini diharapkan ya, tadi excess air tadi ya, udara, komposisi udara dengan rasio tertentu ini ya terakumulasi sehingga bahan bakar yang tidak terbakar bisa dihindari ya, bisa habis terbakar ya bahan bakarnya ya, karena ada udara tadi, komposisi udara yang diatur ya. Kemudian bisa juga ya override digunakan ya. Tadi cirinya dengan di sini ada low signal selector ya, dia memilih yang low ya. Tentunya yang di sini ada 45%, 55%, 65% ya. Maka nanti yang masuk yang low ya, 45% ya. Ini untuk implementasi constraint minimum maximizer ya. Ya, untuk mengatur bukan flow controller di sini ya. Bukan control valve di sini ya, ada dengan setting point yang masuk ke flow controller ya. Mungkin itu ya secara sederhananya ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan ya, mau masuk ke review praktikum yang akan kita lakukan ya. Gambaran lab yang akan kita kunjungi, sini ada 3 lab ya. Ojan udah hadir belum? Atau siapa nih yang bisa bantu saya untuk pelaksanaan di Ditmed ya? Kalau Arif, mana Arif? Arif Gabrin, Jackson? Iya, Pak. Faujan belum ada nih Arif ya. Saya mau coba, nanti Arif bantu saya bisa ya? Untuk pelaksanaan praktikum di lab meteorologi ya. Gimana Arif? Nanti kalau ada Faujan ya berdua dengan Faujan ya. Tapi karena Faujan nggak ada ya, karena minggu depan udah fokus Lebaran ya. Mungkin kita lihat nanti bisa dipadatkan aja ya untuk bagian setelah bagian 2-3, bagian keempat, kelima, keenam bisa dipadatkan. Kita fokus di praktikum ya. Jadi saya perlu ada orang koordinator di sana juga ya yang ikut memantau ya. Nah, ini perhatikan dengan baik-baik ya, ini peralatannya mahal semua ya untuk praktikum di lab meteorologi ya. Ada lokal unit 1 di sini ya. Kita di lab metergas, itu ada 2 lokal unit ya. Dengan instalasi yang berbeda ya. Sebelum saya ke sini ya, Arif, pertama tugasnya ya, siap ya Arif ya, nanti ikut saya mengkoordinir ya. Nanti kan jumlah total berapa Arif nih mahasiswanya Arif? Untuk sekarang totalnya ada 50 orang, Pak. 50 orang ya, nanti kan 3 lab ya, artinya dibagi 3 ya. Berarti 50 dibagi 3 ya. 50 dibagi 3 ya, nanti berpencar ya, ada di lab meter gas, ada di lab meter air, ada di lab BBM, teknis operasional gitu. Nanti di setiap lab ya diatur tergantung dari, jadi nanti bisa 10 pagi, 10 siang, atau 20 juga bisa secara, nanti kita ikutin aja ya yang bisa dilakukan di setiap lab kan berbeda-beda ya. Karena kondisi ruangan, nanti bisa juga ada yang mengatur dibagi 2 bagian, 10, kan di setiap lab kan 20 ya. Untuk sementara sebelum ada perubahan ya, kita teknik operasional seperti itu. Di setiap lab nanti bisa 20 langsung masuk, atau dibagi 10 ya, dibagi jamnya gitu kan.
Kemudian mungkin mesti 2 orang ya. Siapa lagi? Melisa, ada Melisa. Yang dari perempuan siapa nih yang bisa bantu saya nih? Kemarin Pak untuk yang Bandung dia Pak. Ya dia, kemudian siapa lagi? Dia ada dia. 3 deh ya, 3 ya. Nanti kalau dibagi 3 orang ya, coba 3. Arif, dia, satu lagi siapa nih? Pas saya tunjuk ya. Ahmad Nopandi ya. Ahmad Nopandi. Bisa bantu saya Pak Ahmad Nopandi? Ini buat minggu depannya lagi setelah Lebaran atau gimana Pak? Yang pastinya setelah Lebaran, cuman minggunya nanti diinfokan kembali setelah Lebaran. Setelah Lebaran, insya Allah kalau setelah Lebaran Pak. Nah, setelah Lebaran ya. Oke ya, 3 ya. Nah, jadi gini teknisnya nih, dengerin ya Arif. Dia mana dia? Coba dia belum ada check sound, ada dia? Ada, Pak. Ya, dia ya. Teknisnya gini ya. Kalian bertiga ya. Arif Gabrin, Ahmad Nopandi ya? Ahmad Nopandi, Arif Gabrin, Ahmad Nopandi sama dia ya. Kalian berarti udah langsung 3 kelompok memantau kelompoknya masing-masing ya. Kemudian daftar namanya ya, daftar nama itu kalian nih ya, kalian bagi menjadi 3 kelompok, kirim ke saya nih. Arif kirim berapa orang berarti? 50 dibagi, misalkan 60 ya, misalkan 60 itu 20, 20, 20. Arif Gabrim 20 kasih nama ke saya, jadi 1 kelompok. Ahmad Nopandi 20, dia 20. Siap nih, bisa nih ya? Gimana Arif? Jelas? Jelas Pak. Ya, nanti dikirim ke saya datanya ya, sama NIM-nya ya. Kalau bisa diketik ya, diketik. Nanti saya tinggal ngirim ke, nanti saya ada asisten lab di Bitmed-nya ya. Nanti yang menilai mereka ya, data itu nanti saya berikan ke asisten lab di sana. Dan saya ikut mendampingi juga ya. Sepakat nih ya, Ahmad Nopandi gitu ya. Dia sepakat ya, jadi memantau nanti kegiatan di sana. Yang perlu diperhatikan nih ya, kalian saling ya lihat kondisi di sana kan alatnya mahal-mahal ya. Kalau bisa jangan sampai ada kejadian yang di luar dugaan ya. Kita ikuti aja instruksi yang diberikan ya. Kalau ada yang nggak siap bilang ya. Kalau misalnya ada acara apa nanti gitu ya. Kalau udah ditunjuk, saya nggak mau ada perubahan lagi nih ya. Siap nggak nih Arif Gabrin, Ahmad Nopandi dia? Gimana? Siap? Sama namanya ya, dikirim ke saya jelas nih ya. Insya Allah Pak. Dia dulu, dia siap dia, bisa dia bantu saya. Gimana dia? Baik, Pak. Ya, Arif ya siap ya. Siap Pak. Nanti ada tugas tambahan itu sementara itu ya. Daftar nama, ada tugas tambahan gimana nanti kita koordinasi di Ditmed-nya ya. Baik ya, mungkin sementara itu saya coba memberi gambaran ya praktikum pertama kita di lab meter gas ya, ini lokal unit 1 ya, dengan instalasi tertentu. Di sini ada contoh ya yang akan diuji ya, di sini masternya ya, master. Kemudian di sini inlet yang aliran yang masuk ya, nanti ketika yang diuji ini ya untuk mengukur aliran di sini flow yang dari dibandingkan dari UT ini unit under test dengan masternya dibandingkan ya, nanti akan dites dulu, uji kebocoran dulu ketika ini sudah dirapatkan ya di dalam suatu instruksi. Nanti di sini ada dashboard untuk komputer yang menggerakkan ini ya. Dari uji kebocoran,
Kemudian kalian akan melihat juga dikenalkan penggunaan controllernya. Di sini ada PLC ya, merek Mitsubishi ya, mengenal dulu ya. Di dalam satu panel itu di local unit 1 ya. Nanti proses di local unit 1 itu gini ya. Jadi yang dibandingkan di sini ini contoh yang unit under testnya, ini masternya ya. Masternya ada 3 masternya ya. Nanti dipilih salah satu tergantung kapasitas yang diuji ya. Kapasitas yang diuji kebetulan di sini yang hidup masternya ini akan dibandingkan ya antara unit under test dengan masternya ya. Dia punya 3 master digunakan sesuai dengan kapasitas yang diuji. Udah sebenarnya itu aja instalasinya. Ada di sini ada inlet aluran masuk ya. Ada penggeraknya juga ya. Ini ada beberapa control valve ya. Itu diatur dalam satu controller ya. Ada PLC-nya. Nanti lebih jelasnya di sana. Ini kemarin saya sekilas gambaran sekilas. Ini ini ada di dashboard di komputernya ya, di monitoring di komputernya bisa kita lihat ada yang diuji master dan unit under testnya ini ya. Tentunya instalasi ini dengan satu otomasi kontrol valve kapan membuka, kapan menutup ya. Kontrol valve di sini ya. Kapan aliran itu mulai bekerja, kapan diuji tes kebocorannya ya. Ada pressure transmitternya, kemudian ada temperatur transmitternya, ada flow meternya ya. Macam di sini untuk pengendaliannya menggunakan controller PLC ya. Ini yang di meter gas ya. Ini masih di local unit 1 masih sama ya, cuman di dalam posisi ini udah gambar keseluruhan ya. Ini di local unit 1 gambar keseluruhan instalasinya ya. Ini dari posisi samping ya. Saya ingin menunjukkan nih ada valve yang digunakan, ada berapa nih? 1. Kemudian yang di sebelah ini sisi sebelah kiri, yang sisi sebelah kanan ini ada yang biru ini valve ya, 1 dan 2, ada 2 ya. Di sebelah kanan 2, di sebelah kiri juga 2 sebenarnya ini juga nih ya. Nah, bisa juga lebih ya, karena saya buru-buru ya, saya nggak ngecek ya. Nggak ngecek secara detail ya. Kontrol panelnya PLC-nya bukan di sini, tapi yang di sisi sebelah sini ya, sebelah kanan nih. Ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Nah, jadi kalian udah nggak ini canggung lagi ya, ngeliat alat industri yang ada instalasi di lab meter gas ya. Kemudian yang di local unit 2 nih ya. Local unit 2 yang diuji contohnya banyak nih. Contohnya banyak, bisa dilakukan beberapa contoh ya. Masternya dia ada di bawah dia masternya. Di instalasinya yang ketutup ini ya ada. Ini di sini cuma scanner aja, scanner pembacaan karena dia berupa analog ya. Meter gasnya ada yang analog, ada yang digital ya. Dia ada reflektor, dia bisa baca putaran pulsa yang ini. Ya ada reflektornya bisa terbaca ya. Cuman ini nggak bisa kelihatan instalasi untuk masternya di dalamnya. Ini berupa nozzle sebenarnya, nozzle ya. Dia menggunakan prinsip misalkan di sini 10 berarti dia di masternya itu bukan harus 10 juga ya. Bisa debitnya 10 meter kubik per detik ya, misalkan di sini dia menggunakan rasio, dia coba jumlahnya komposisinya adalah nanti jumlahnya 10 ya. Di sini ada 2 nozzle, dia misalkan 7 dengan 3 gitu. Nah, dia terkoreksi berapa nih ya? Yang ini ya, sorry, yang ini nilai ini kan nanti diberi aliran inlet yang masuk sini, dibaca oleh scanner kan. Ya 10 misalkan nih kan, misalkan debitnya 10 meter kubik per detik ya. Nah, nanti di masternya dia cara membacanya dengan strategi dia dibagi 2 komposisi ya. Tapi totalnya tetap 10. Nah, ini terkoreksi berapa nih? Ini maksudnya nggak 7 pas ya, pas 7, sekian, 3, sekian, dia terkoreksi antara unit yang diuji dengan masternya ya. Nah, ini juga yang di local unit 2 ini dia menggunakan ini PLC juga kok sebagai controllernya ya tadi ya, mengatur kapan dia scanner ini membaca ya, aliran inletnya ini masuk ya kan. Pasti di dalamnya ada pop-up ya. Nah, ini
tertutup kondisinya di lokal unit 2. Nah, ini nanti kalian materi yang akan disampaikan ya. Ini saya menyampaikan dari sisi sistem instrumentasi industrinya ya. Nanti yang harus lebih detail adalah metrologi bagaimana prosedur pengujiannya ya. Nanti ada uji kebenaran ya. Kalau kalian di masa kan nanti ada uji kebenaran, uji kemiringan. Di sana nanti ada uji kebenaran, uji kebocoran ya. Uji ketidaktetapan, banyak nanti uji endurance kalau di meter air ya. Saya nggak berapa hafal, nanti bisa dilihat prosedurnya ya. Uji kebenaran itu tadi, misalkan dia debitnya 10 meter kubik per detik. Nah, ini apakah dia terkoreksinya 7 plus 3 ya 10 juga, cuman ya komanya berapa. Ini uji kebenaran ya. Nah, yang paling penting kalian harus tahu ya uji kebenarannya. Nah, terkoreksi berapa ya. Nanti ada karena persyaratan uji dikatakan izin tipe itu ya tera-tera ulangnya juga. Kalau di meter air juga di dalamnya sudah ada tera-tera ulangnya ya, ada uji kebenarannya ya. Ada persyaratan-persyaratan lah. Nah, kalau saya kan lebih ke di semua bidang ya, nah, makanya persyaratan itu saya perlu lihat lagi ya persyaratan batasan yang diizinkan ya, batasan yang diizinkan ya, semua bidang ya, semua besaran dia punya batasan-batasan. Makanya saya hafal, saya lebih kepada langsung aja baca di secara teknis yang ada ya. Nanti kan disampaikan juga materinya ya. Ini proses yang ini ya, yang di lokal unit 2 ya, dalam bentuk dashboard yang ada di monitor ya. Ini yang unit under testnya ya, ada meter gasnya jumlahnya ada 10 ya. Dia hanya menggunakan sesuai kapasitas kebetulan sama semua ya, menggunakan masternya ya. Ini ada 2 yang saya bilang nih. Ya, ada 2 keluaran ketika dijumlahkan 7 plus 3 ada 10. Nah, ini seperti 10 debitnya ya semua ya. Terkoreksi berapa dia ya kan. Nah, instalasi cuma seperti ini ya. Secara sederhananya. Nanti tentunya ada otomasi bukaan valve-nya, kapan dia masuk ke masing-masing meter gasnya kan. Iya, itu jadi di lab meter gas nanti kalian di 2 lokal unit ya, lokal unit 1 dan lokal unit 2. Kemudian nih di lab meter air nih ya, kalian nanti jadi di sini ada meter air ya kayak di rumah-rumah itu ya. Ada beberapa contoh ya. Yang dibandingkan dengan apa nih? Kenapa nggak dengan flow meter gitu ya? Tapi dengan bejana ukur ya. Di sini ada bejana ukur ya. Volume nih jadinya ya. Jadi konversi tentunya alirannya ya. Nah, sebenarnya bisa, cuman prinsip tera itu kan harus menggunakan standar yang lebih tingkatnya lebih tinggi ya. Kalau bejana ukur ini tingkat akurasinya masih tingkatan yang lebih tinggi, makanya dia menggunakan bejana ukur ya. Untuk di lab meter air cuma 1 lokal unit ya. Dia bedanya dengan meter gas ya. Dia otomasinya masih semi ya. Tetap ada dashboard komputernya. Cuman dia ketika ada terjadi kebocoran, nggak otomatis mati off sendiri ya. Kalau yang namanya otomatis itu dia ketika ada kebocoran dan sebagainya dia mati sehingga tidak merusak yang lain ya. Ini mesti dimatikan dengan operator ya. Di sini ada operator, di sini komputer operator, atau di jarak di luar di ruangan lain dia dengan kamera ya. Di sini ada kamera-kamera itu melihat ada kebocoran apa enggak. Dia misalkan nggak di dalam ruangan, tapi dia bisa diakses melalui HP juga ya. Selain dari komputer bisa diakses melalui HP. Ketika ada kebocoran tinggal dipencet tombol yang ada di aplikasi ya. Ada aplikasinya sehingga nanti bisa mematikan motornya misalkan. Nah, ini lengkap jadi kalian ya. Ada yang semi otomatis untuk instalasi meter air, ada yang sudah otomatis seperti di meter gas ya. Di instrumentasinya kalian nanti kalau ikut praktikum ini sudah lumayan lengkap. Ditambah plus metrologinya untuk izin tipe meter air ya, izin tipe meter gas ya. Kemudian yang terakhir ini BBM ya. Kemarin saya baru berkunjung di 2 lab itu ya, sudah ketemu yang di lab BBM hari ini nih. Nah, saya janjian jam 1 nanti
Nah, mungkin itu ya, ada 3 lab ya. Sekarang jam berapa? Oke, sudah lewat dari 10.40 ya. Baik, terakhir ya, Arif Gabrin, coba cek sound. Arif Gabrin, Ahmad Novandi, Iya, Pak. dia siap ya, bantu saya ya. Insya Allah, Pak. Oke ya. Dia siap, dia suaranya. Iya, Kalau Pak. ya, kalau nggak siap dari sekarang ganti gitu. Oke, mungkin itu ya, cukup sampai di sini ya. Ada pertanyaan nggak? Udah lewat nih ya. Faujan masih belum ada, Faujan? Kita menghormati ketua angkatan. Nanti kalau Faujan ada, berarti 3 orang ini tetap Faujan memantau secara keseluruhan bersama saya ya. Ini nggak ada kabar nih. Coba di-forward ke saya. Jangan-jangan sakit Faujan. Tetap 3 orang ini ya bantu saya untuk Faujan nanti bisa koordinasi secara menyeluruh dengan saya. Mungkin itu ya. Sudah jam 10.40 lewat ya. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang ya dan kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, mohon izin